おい、そこの雑魚。弓持ってるお前だよ。好都合だ。その油断に弱点をぶち抜くチャンスはある。Cerita dimulai dari diperlihatkannya seorang pria berusia 38 tahun bernama Daichi Tanaka yang sedang mencoba bermain game VR MMO, di mana pada game itu dirinya bisa menjadi karakter yang masih muda dan bisa melakukan hal yang mustahil di dunia nyata. Ia pun memutuskan untuk membuat karakter terlebih dahulu dengan menamainya dengan nama Earth. Penampilannya dibuat muda, tingginya disesuaikan dengan tingginya sendiri, dan menggunakan rambut dan mata berwarna hitam. Dan beginilah hasil karakternya. Karakter itu tidak terlihat menonjol, karena dirinya sendiri bukan tipe yang senang terlihat menonjol. Di dunia nyata, dirinya hanyalah seorang pekerja kantoran, sehingga hanya bisa login selama 2-3 jam per harinya. Dan mungkin akan merepotkan pemain lain saat bermain bersama, sehingga ia memutuskan buat bermain sendiri sementara waktu. Selanjutnya, ia memilih skill yang dianggap ampas oleh orang lain, yang akan membuatnya terhindar dari pemain yang bermain dengan serius, dan bisa bermain dengan lebih santai. Dari 10 skill, 6 yang dipilih adalah ampas. Panah yang seharusnya dianggap senjata paling ampas. Ramuan yang tersedia dengan harga murah dari NPC akan menjadi tidak berharga di game ini. Skill tendangan juga bukanlah serangan yang ampuh. Sihir angin juga merupakan elemen paling ampas dari elemen lainnya. Skill menyembunyikan diri membutuhkan MP yang banyak. Lalu peningkatan kemampuan fisik memberikannya bonus dalam hal berlari, pengguna senjata, dan perajin. Tapi karena bonusnya tersebar luas dan tidak bertambah banyak, membuatnya harus fokus pada satu skill saja kalau mau jadi lebih kuat. Dengan ini semua, karakternya pun akhirnya jadi. Dia pun akhirnya memulai perjalanan setelah login ke game tersebut. Konsep dari One More Free Life Online itu memberikan kesempatan untuk pemain menikmati kehidupan lainnya, tanpa ada misi besar seperti mengalahkan Raja Iblis. Hanya menghabiskan waktu melawan monster, menjadi perajin yang ahli dalam pembuatan barang tertentu, atau juga berkumpul dan mengobrol dengan pemain lain. Bisa menikmati kehidupan dalam game dengan bebas. Akhirnya, Art pun sampai di pusat kota yang sangat ramai. Setelah melihat-lihat sekitar, ternyata memang tidak ada pengguna panah selain dirinya. Tiba-tiba ia ditabrak oleh player lain dengan memakai zira emas. おい、そこの雑魚。 Player itu mengejek-ejek Earth karena baginya, Earth adalah seorang pecundang karena menggunakan panah. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan Earth. Tapi Earth sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Berpindah ke balai latihan, di sini Earth mencoba melatih kemampuan berpanahnya. Ternyata kemampuan panahnya sangatlah ampas dan sama sekali tidak ada yang kena sasaran. Setelah menembakkan 100 anak panah, akhirnya ia naik sampai level 5. Earth juga mencoba menaikkan level skill elemen angin dan juga skill tendangan. Akhirnya, ia pun sudah hafal sampai ke batas minimalnya, dan ia sekarang mau menuju field. Setelah sampai di field, ternyata tempatnya sudah dipenuhi oleh para player lain, sehingga ia mencoba fokus mengumpulkan tanaman herbal terlebih dahulu. Setelah ia mencoba mengambil beberapa tanaman, ternyata dirinya selalu gagal dan tidak mengetahui tanaman apa yang ia bawa. Setelah level pengobatannya mulai naik, ia sudah bisa membedakan tanaman berdasarkan kategorinya. Lalu ia pergi ke toko ramuan untuk membeli satu set alat pembuat obat pemula. Setelah itu, ia berhasil membuat ramuan pemulih biasa, yang dimana merupakan ramuan paling dasar. Art juga berencana akan membuat ramuan penawar racun besok. Akhirnya ia juga berhasil membuat penawar racun biasa dan skill pengobatannya naik menjadi level 7. Karena ramuan masih bisa lebih murah kalau dibeli dari NPC, maka pasti tidak akan ada yang mau membeli ramuan darinya. Berpindah kembali ke field, di mana Art akan mencoba berburu. Akhirnya tempat itu sudah menjadi sepi, sehingga takkan ada yang bisa merebut buruannya. Setelah itu muncul seekor kelinci bertanduk di hadapannya. Ia memutuskan buat memanah kelinci itu. Tetapi sayangnya, kelinci itu berhasil menghindar dan malahan langsung berbalik menyerangnya. Art langsung mencoba memanahnya sekali lagi, dan itu ternyata mengenai kaki kelinci. Tapi panah tersebut tidak mempan, sehingga membuat Art memakai skill menendangnya. Setelah 2 kali tendangan, akhirnya ia berhasil mengalahkan kelinci tersebut. Ia pun mendapatkan daging rabbit horn dan kulitnya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara.
Ternyata muncul dua player lain di mana ia tertawa terbahak-bahak setelah melihat Earth mengalahkan Rabbit Horn dengan suara aneh. Pria ini merasa bahwa Earth cukup menarik. Di sini diketahui nama mereka adalah Zoe dan Millie. Mereka berdua mencoba berteman dengan Earth. Earth pun tidak mempermasalahkan itu dan menerima mereka sebagai temannya. Setelah itu mereka berdua pun pergi meninggalkannya. Earth merasa bahwa dirinya menghabiskan banyak waktu hanya untuk mengalahkan satu monster saja. Jadi ia memutuskan buat mengumpulkan XP lebih banyak lagi. Lalu ia mengalahkan Rabbit Horn lagi dengan skill elemen anginnya, yang dimana lebih mudah buat kena. Tiba-tiba ia teringat tentang skill menyembunyikan diri miliknya, dan ingin mencobanya secara langsung. Setelah ia coba, ternyata berhasil mengalahkan Rabbit Horn dengan mudah. Panah yang sulit kena dan menyembunyikan diri yang sulit buat dipakai kabur, ketika digabungkan maka akan menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, terlihat Art yang mencoba makan roti yang ia beli dari NPC. Ternyata rasa roti itu kurang enak, dan ia mau makan sesuatu yang lebih enak. Art pun memutuskan buat mencoba memasakkan berbagai macam makanan. Pertama, ia memasakkan stik kelinci sederhana yang masih sangat alot. Ternyata nilai produksinya masih 2. Lalu masakan kedua yaitu stik herbal kelinci yang rasanya enak dan lebih empuk. Di sini nilai produksinya meningkat menjadi 5. Ia memutuskan buat memasak lagi sampai nilai produksinya meningkat 1-2 poin lagi. Saat Art sedang memasak, aromanya yang lezat tercium oleh player-player lain di sekitar sana. Masakan ketiga pun jadi, yaitu stik kelinci setengah matang dengan rempah, yang membuat nilai produksinya menjadi 7. Tiba-tiba saja para player berkerumun ke tempat Earth buat meminta masakannya. Melihat itu, Earth pun mengambil kesempatan dan menjual satu stik dengan harga 100 glow, di mana harganya 20 kali lipat dari harga roti NPC. Ternyata player lain tidak masalah, dan tetap ingin membelinya. Mau tidak mau ia pun terjebak dalam neraka permasakan ini. Tapi berkat itu, level memasaknya naik jadi level 20. Bahkan yang mendapat kemampuan memasak lebih cepat, yang membuatnya bisa terbebas dari neraka itu. Setelah itu, ia pun mencoba membuat busur. Karena tidak ada permintaan untuk busur, jadi ia harus membuatnya sendiri. Rat pun mencoba membuatnya dan akhirnya berhasil membuat busur kayu buatan tangan pemula dengan nilai 3 dan daya serang 4. Karena masih tidak puas, ia mencoba mengotak-atik panahnya lagi. Dan akhirnya berhasil membuat purwarupa busur kayu berlapis yang bernilai 5 dan daya serang 12. Selanjutnya ia mencoba mencari zira buat dirinya. Ia pun membeli zira di toko perlengkapan. Lalu ia melihat bahwa skillnya pada meningkat, terutama skill memasaknya menjadi 25. Karena membeli zira sudah menguras banyak uangnya, ia pun mencari pemasukan tambahan dengan menjual ramuan rasa anggur dan lain-lainnya. Setelah itu, ia kembali ke field untuk berburu. Di sana terlihat 3 macam monster, yaitu wolf, tarantula, dan juga worm. Pertama-tama, ia ingin mencoba mengalahkan wolf, di mana dirinya memakai skill menyembunyikan diri dan panah barunya. Ternyata, dengan musuh barunya jauh lebih mudah buat bertarung. Lalu melanjutkan perburuannya dengan mengalahkan ketiga macam monster tersebut. Art pun berhasil mengumpulkan macam-macam reward dari mengalahkan monster. Bahkan level skillnya pada meningkat semua. Karena ia sudah dapat banyak dan anak panahnya tinggal sedikit, jadi ia memutuskan buat kembali. Dirinya juga melihat ramuannya bisa terjual habis. Keesokan harinya, para player pada mencari ramuan dan obat-obatan. Art pun kebingungan, karena biasanya ramuan bisa dibeli kapanpun dari NPC. Ia pun mencoba menghubungi Zui tentang seisi kota yang pada mencari ramuan. Zui berkata bahwa barusan para NPC bilang kalau ramuan mereka sudah habis terjual. Zui berkata bahwa sekarang Art adalah orang yang sedang dalam bahaya, karena jus ramuan yang ia jual di mesin penjual otomatis membuat permintaan semakin membludak. Dan benar saja, perkataan Zui sedang terjadi dan ia akan segera menghampiri Earth. Para player berkerumun meminta ramuan dan obat-obatan ke Earth. Ia berkata karena terlalu ramai, maka ia akan menetapkan batas pembeliannya. Harga ramuannya 40 glow, dan maksimal pembeliannya hanya 5. Semua pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, Zui dan Millie pun datang menghampiri Earth. Zui berkata bahwa ia yang akan mengatur orang-orang itu, dan menyuruh Earth buat fokus ke bagian produksi saja. Sedangkan untuk pembayarannya, si Millie yang akan mengawasinya. Earth berkata bahwa tidak ada pilihan lain, karena yang memilih skill pengobatan hanyalah sedikit. Ia tidak mau gamenya menjadi kacau, hanya karena tidak ada ramuan. Setelah membuat cukup banyak ramuan, tiba-tiba tanaman herbal yang ia miliki habis. Lalu berkata bahwa untuk hari ini, inilah ramuan terakhir yang ia punya. Player yang belum dapat pun tidak mempermasalahkan itu dan memintanya besok. Tiba-tiba muncul player dengan zira emas kembali.
yang meminta Art menyerahkan semua ramuan yang ada di situ. Art tidak mau memberikannya karena itu adalah milik orang yang sudah mengantri. Player itu pun kesal dan mendekati Art. Zue pun menahan dan menyuruhnya buat pulang saja. Tapi Zue malah dihajar hingga terkapar. Ia berkata bahwa siapa yang berani menantangnya, maka akan ia tunjukkan apa yang akan terjadi. Art pun bilang bahwa perkataannya akan dia kembalikan seutuhnya. Lalu ia bilang bahwa sepertinya kau tidak memahami situasi saat ini, dan akan lebih baik kalau ia tidak berpikir untuk mengambilnya secara paksa. Dan kalau kejadian serupa terjadi lagi, dan kita semua tidak bisa membeli senjata atau jira dari NPC lagi, maka akan menyulitkan pemain karena tidak ada yang mau membuatnya. Karena itulah, hubungan antar pemain menjadi sangat penting. Dengan kata lain, kalau ia menjadikan semua orang di sini menjadi musuhnya, maka ia tak akan bisa mendapatkan barang apapun lagi. Mendengar itu membuatnya menjadi sangat kesal dan menantang Art buat PvP. Art pun menerima tawaran PvP-nya, karena ia tidak akan membiarkan pemain yang suka menindas seperti dia. Lalu muncul arena pertarungan di hadapan mereka berdua. Art menyadari bahwa player itu meremehkan dirinya. Itu menjadi sangat bagus, dan ia akan menggunakan kelengahannya itu buat mencari titik lemahnya. Pertarungan pun dimulai. Jira emas itu pun langsung layangkan pedangnya ke arah Art. Tapi sayangnya, ia mampu menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Lalu Art maju dan menendang kepalanya. Setelah itu langsung memanah tepat di lehernya yang membuat Art mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. Partiannya yang melihat bosnya mampu dikalahkan pun menjadi takut dan membawa pergi zira emas itu. Zue yang melihat kehebatan Art pun ingin segera memanggilnya gabung ke Blue Color. Art pun meminta maaf atas keributan itu dan ia berkata bahwa besok ia akan berjualan kembali setelah mencari tanaman herbal. Lalu memutuskan buat logout dari game. Ia bilang bahwa hari ini dirinya sudah cukup menunjukkan hal-hal yang bisa dilakukan. Si Party Mohawk itu ia yakin dengan kejadian hari ini pasti akan dijauhi oleh para pemain perajin. Dan ujung-ujungnya, mereka akan berhenti bermain. Scene terakhir terlihat, Zue memberi pesan kepadanya buat Art membuat party dengan mereka.